Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masya Allah, takbir terdengar berkumandang seluruh penjuru dunia. Semua mengagungkan kebesarannya. Dan ketahuilah, ketika kita memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun senantiasa selalu menerimanya. Selamat Idul Adha 1444. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala terima kurban kita tahun ini. Berkurban itu adalah merupakan salah satu syiar Islam, ya, di dalam pesannya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an, yaitu fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Rabbmu dan sembelilah hewan ataupun berkurbanlah. Maka hari ini kita lihat, ya, kaum muslimin di seluruh dunia melaksanakan kurban, ya. Asal muasal kurban ini dilaksanakan tentunya ketika saat itu Nabi Ismail alaihissalam lahir, gitu ya. Dikisahkan saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam itu berusia tua, tidak memiliki anak. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan anak untuk Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia memanjatkan doa, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh. Nah, maka dengan kesabaran yang luar biasa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, di usia yang tua tidak memiliki anak, lalu kemudian karena ketaatan, karena dekat, ya, karena yakinnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah karuniakan, ya, Allah karuniakan anak kepada beliau, ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu ketika hamba itu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, maka insya Allah Allah kabulkan. Kan Allah kabulkan. Gimana buktinya? Udu'uni astajib lakum. Maka sesungguhnya engkau berdoa kepada Allah, Allah akan kabulkan. Nah, itu mutlak, sahabat yang dirahmati Allah. Maka saat itu, ya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dikaruniakan seorang anak, maka ketika Nabi Ismail saat itu beranjak dewasa, maka di sini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian, ya, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan mimpi bahwa ia di dalam mimpinya itu disuruh untuk menyembelih putranya Ismail. Nah, bayangkan teman-teman, gimana kalau kita punya anak yang kita cintai, lalu kemudian kita mimpi untuk kita sembelih. Belum tentu kita masih mau, gitu ya. Bahkan kita masih terkadang masih kayaknya ini dari setan deh, gitu. Tapi pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam juga bimbang, ya, juga galau, gitu ya. Karena perintah yang diterimanya di situ adalah Nabi Ibrahim alaihissalam harus menyembelih putranya. Lalu karena kebimbangan dan kegalauannya, lalu dia pun menyampaikan kepada Nabi Ismail, wahai anakku, ya, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam mimpiku untuk menyembelihmu. Hai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu, wahai anakku. Masya Allah, ini sini komunikasi di sini ada nilai yang harus kita pahami, bahwa untuk anak laki-laki memang itu harus kita tanya, karena dia memang adalah karakternya seorang pemimpin, maka kita tanya pendapat, ya. Beda sama kalau anak perempuan. Kalau anak perempuan itu kita harus memutuskan,
karena dia karena dia nantinya ketika pun menjadi berumah tangga, dia harus taat kepada pemimpinnya. Nah, ini esensinya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menanyakan pendapat kepada Nabi Ismail. Nabi Ismail pun Masya Allah ya, dengan tingkat keimanan ya, dengan tingkat keimanan yang luar biasa. Ini di komunikasinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini teman-teman bisa simak di Quran surah As-Saffat ayat 102. Di sini diceritakan oleh Allah. Bahkan ketika Nabi Ismail memiliki tingkat keimanan yang sangat luar biasa, Nabi Ismail pun akhirnya ikhlas untuk melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ayahnya. Ya, akhirnya beliau pun berjanji dan beliau berjanji kepada ayahnya akan menjadi seorang yang penyabar di dalam menjalani perintah itu. Dan ini adalah sungguh mulia ya, sifatnya Nabi Ismail alaihissalam, yaitu keikhlasan. Maka pertanyaannya, apakah kita hari ini masih ikhlas gitu ya dengan kurban-kurban yang kita berikan? Terkadang masih muncul dalam hati kita, ini masih wah ini udah habis nih uangku gitu ya untuk berkurban, udah segini. Nah, itu belum namanya ikhlas, teman-teman. Tapi ikhlas itu adalah udah ridho ya, berapapun yang sudah kita keluarkan, itulah kurban terbaik kita. Maka teman-teman sekalian dirahmati Allah, di sini Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya membaringkan Nabi Ismail alaihissalam dan bersiap untuk melakukan penyembelihan. Nabi Ibrahim dan Ismail pun nampak menunjukkan keteguhan hati. Nampak menunjukkan keteguhan hati, di mana di sini adalah keteguhan mereka menampakkan ketaatan, kesabaran ya, dan di dalam menjalankan perintah itu. Masya Allah ya. Dan saat Nabi Ibrahim alaihissalam hendak mengayunkan pedangnya, Allah Subhanahu wa taala pun menggantikan Nabi Ismail alaihissalam menjadi tubuh Nabi Ismail alaihissalam dengan sesembelihan yang besar, yakni berupa domba jantan dari surga yang berwarna putih, bermata bagus dan bertanduk. Masya Allah. Ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran surah As-Saffat ayat 104 ya, sampai 107, di mana di situ kata Allah, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu, sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sesembelihan yang besar." Masya Allah ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Maka teman-teman hari ini berbuat baik ya, berkurban ya, apapun kebaikannya ya yang teman-teman lakukan, insya Allah Allah akan balas yang lebih baik. Makanya terkadang kita melakukan kebaikan lalu kemudian kita mendapatkan balasan yang tentunya lebih. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala kalau sudah memberikan balasan kepada hambanya dengan cinta, Allah balas itu dengan kelebihan ya, tidak ada membalas dengan kekurangan. Maka itu yakini. Maka kejadian tersebut pun mukjizat Allah Subhanahu wa taala menegaskan sejauh mana cinta dan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan melihat apa yang kita lakukan ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam akhirnya lulus dalam ujian yang sangat berat itu. Berat sekali teman-teman, itu pasti ya. Kita aja kalau hari ini diuji, mungkin ya diuji yang besar ya, bahkan nauzubillah ya, mungkin kita Allah ambil anak kita yang tercinta gitu ya, bahkan kesedihan kita yang luar biasa. Nah, itu belum seberapa dengan ujiannya Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim ya. Maka di sini mereka pun tidak ragu, bimbang di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebimbangan dalam hati mereka. Mereka menyerahkan jiwa raganya untuk dikorbankan. Dari sinilah ya asal permulaan sunnah berkurban yang sekarang dilakukan oleh umat Islam, dan tiap hari raya Idul Adha di setiap tahun. Ya, semoga apa yang kita korbankan tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk orang-orang yang bersabar
kita bisa memiliki keteguhan jiwa yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Tentu teman-teman harus paham dengan bagaimana sejarah singkatnya berkurban. Jangan sampai kita berkurban tapi kita tak tahu esensinya. Nah, itu kita tidak bekali dengan ilmu, maka sia-sia yang kita lakukan. Maka semua apa yang kita lakukan bekali dengan ilmu. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.